Mari kita sudah akan memulai kelas pemahaman Alkitab kita lewat Instagram ini. Saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami mendapatkan kesempatan untuk belajar sejenak secara online lewat Instagram. Biarlah apa yang kami pelajari memperkaya kehidupan kami, iman kami, khususnya di dalam situasi seperti sekarang ini. Berkati hamba-Mu yang berbicara, koneksi yang ada, dan teknologi yang kami gunakan, juga Bapak Ibu yang mengikuti rangkaian acara di rumah, agar lewat acara ini iman kami dikuatkan dan diteguhkan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kehadiran musibah, kehadiran penderitaan itu memang selalu akan memunculkan pertanyaan, begitu ya. Pertanyaannya akan selalu berkisar pada mengapa musibah atau mengapa penderitaan ini terjadi. Nah, apabila Bapak Ibu dan saudara sekalian adalah orang Kristen atau orang percaya, maka pertanyaan mengapa ini kemudian disusul pertanyaan berikutnya, yaitu apa yang Tuhan lakukan, yang katanya yang Maha Kasih, yang Maha Murah di tengah penderitaan ini. Apakah dia berdiam diri saja? Kalau dia melakukan sesuatu, mengapa kita tidak melihatnya? Jadi dunia di mana kita tinggal adalah dunia yang akrab dengan penderitaan, akrab dengan musibah, dan itu wajar menghasilkan tanda tanya di dalam kehidupan kita. Saya ingin membacakan bagian per bagian Bapak Ibu dari Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama terlebih dahulu. Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ya, ketika saya membacakan bagian ini, Bapak Ibu bayangkan di dalam pikiran Bapak Ibu. Yohanes 9 ayat pertama hingga ayat yang kedua. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Nah, ini adalah sebuah kisah yang tercatat di dalam Alkitab, dan kisah ini melibatkan Yesus, orang yang buta itu, dan kemudian orang-orang Farisi, dan para murid Kristus. Jadi saya ingin mengajak kita melihat kisah ini dari 4 sudut pandang itu. Sudut pandang yang pertama adalah perspektif para murid. Yang ketika Yesus melihat orang yang sedang buta sejak lahir, jadi tidak karena kecelakaan, tidak karena malpraktek, tetapi buta ini terjadi sejak lahir, murid-murid Kristus itu bertanya begini, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Bapak Ibu coba dengar pertanyaannya ya. Siapa yang berbuat dosa? Jadi mereka sudah memahami kebutaan dari lahir ini. Menurut para murid, kebutaan dari lahir ini adalah akibat dosa. Tinggal dicari dosanya sendiri atau dosa orang tuanya. Nah, pikirkan sejenak pertanyaan ini. Bagaimana mungkin orang yang lahir dari kandungan dan langsung buta itu disebabkan oleh dosanya sendiri? Wong baru lahir kok. Kapan sempat ia berbuat dosa? Baru lahir kok mosok bisa berbuat dosa? Kan tidak mungkin kan? Nah, barangkali para murid pada waktu itu berpikir, apakah jangan-jangan sejak di dalam kandungan pria itu sudah berbuat dosa sehingga begitu dia lahir dia kena konsekuensi dari perbuatannya. Atau kemudian dia berpikir dosa orang tuanya. Para murid berkata dosanya sendiri. Rasanya mustahil bagi kita, walaupun saya sudah menjelaskan, barangkali para murid berpikir sejak di kandungan dia sudah berbuat dosa. Atau dosa orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta. Jadi para murid itu perspektifnya seperti ini. Buta, musibah, penderitaan ini adalah akibat langsung dari dosa. Setiap dosa akan menghasilkan dampak yang bersifat langsung bagi pelakunya. Nah, coba Bapak Ibu amati ya, kira-kira kalau pola pikir ini dibiarkan, pola pikir ini kemudian tidak dikoreksi oleh Kristus, apa yang ada di balik pola pikir ini? Dia lahir buta.
berarti dia atau orang tuanya berdosa, berarti para murid yang tidak buta lebih rohani, lebih baik daripada yang buta. Jadi di balik sudut pandang para murid, di balik pola pikir para murid, ada semacam perasaan keangkuhan secara tidak langsung. Lihat dia lahir buta, itu karena dosanya sendiri atau dosa orang tuanya. Kami kan nggak buta, berarti kami lebih baik dari dia. Nah, kita tahu nanti kita akan membahasnya, pola pikir seperti ini dikoreksi oleh Yesus Kristus. Yesus menegur pola pikir yang seperti ini. Tetapi kita hendak melanjutkan dengan perspektif orang buta. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membaca bagian ini, Bapak Ibu tahu orang itu buta, bukan? Buta berarti tidak bisa melihat. Bukan tidak bisa mendengar. Coba Bapak Ibu tempatkan diri Bapak Ibu pada orang buta itu yang masih bisa mendengar. Lalu Anda mendengar murid Kristus bertanya sama gurunya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa sehingga orang ini, Anda maksudnya yang dipercakapkan, itu terlahir buta. Gimana perasaan Anda? Kalau Anda bisa ngomong, kalau Anda bisa berbicara, Anda akan berkata, saya ini salah apa? Kok terlahir buta? Ini bukan kesalahan saya. Saya nggak tahu soal orang tua saya. Tetapi mengapa kamu hanya datang untuk menghakimi dan tidak menjadi solusi? Nah, ini sekaligus reminder bagi kita ya Bapak Ibu ya. Ketika ada musibah, ketika ada sakit penyakit, atau bahkan ketika seseorang terpapar COVID-19 gitu ya. Jangan kita mempercakapkannya seolah-olah ini adalah akibat langsung dari dosa gitu loh. Bukan, tidak selalu seperti itu. Implikasi dari pemikiran seperti itu adalah kalau dia kena, berarti dia lebih berdosa dari saya. Berarti kita yang sehat, yang hidup, udah pasti lebih lurus hidupnya daripada yang ada masalah dan problem. Tetapi realitanya nggak kayak begitu, bukan? Tidak boleh berpikir yang seperti itu. Maka nggak heran kalau kemudian Kristus itu mengatakan di ayat yang ketiga. Perhatikan jawaban Kristus ya. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Jadi Kristus menolak hubungan langsung ketika seseorang berdosa, langsung dihukum dengan penyakit atau musibah tertentu. Bukan itu. Memang sakit penyakit yang dialami manusia, penderitaan ini adalah akibat universal dari kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Kejatuhan itu universal, mempengaruhi dunia ini, mempengaruhi kehidupan kita, sehingga lahirlah penderitaan, musibah, dan berbagai bencana. Tetapi untuk langsung menariknya, bahwa setiap musibah yang kita alami adalah ganjaran untuk kesalahan kita, Yesus mengatakan tidak demikian. Bukan dia, jadi Kristus tidak mengatakan dia berdosa, tetapi Kristus berkata bukan dia, juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, saya berhenti dulu di bagian ini untuk hati-hati ya. Kalau kita salah memikirkannya, akibatnya fatal. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Kita ngerti maksudnya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, kata tetapi ini jangan dimaknai begini. Oh, Tuhan membuat dia buta, menderita bertahun-tahun, agar suatu kali ketika Yesus Kristus datang ke dunia, maka Yesus Kristus menyatakan pekerjaan Allah. Jadi hidup orang itu seperti panggung yang memang sengaja digelapkan, supaya ketika Yesus itu datang, maka yang terjadi adalah pekerjaan atau kemuliaan Allah dinyatakan. Nah, jangan berpikir yang seperti ini, karena pola pikir ini seolah-olah menempatkan Allah sebagai pihak yang jahat, yang membuat kejahatan itu demi nanti dia muncul sebagai penyelesainya. Yang harus kita baca ketika kita membaca ayat ini, bukan dia atau juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia adalah begini.
Pertama, Yesus menerima realita dunia ini udah jatuh di dalam dosa. Ia datang untuk menyelamatkan umat manusia, dan dia melihat bagaimana kuasa dosa itu merusak kehidupan manusia. Bukan dosa pribadinya, tetapi dosa secara universal itu merusak manusia, sehingga ada yang terlahir dalam kondisi yang kesehatannya tidak baik. Dan Yesus kemudian muncul, melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Nah, ini prinsip penting Bapak Ibu ya. Jangan hanya tergerak melihat musibah, jangan hanya tergerak melihat penyakit, jangan hanya tergerak melihat duka cita. Tetapi di dalam situasi yang buruk seperti itu, di dalam situasi yang tidak baik seperti itu, lakukan seperti Yesus. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan Allah tetap bisa dinyatakan di dalam situasi yang seperti itu. Lihat, kita sudah punya kontrasnya nih. Ketika melihat orang buta sejak lahir, para murid hanya berpikir dosanya siapa? Apakah kalau pertanyaan itu terjawab akan mengubah orang yang buta itu? Tidak. Hanya memuaskan rasa ingin tahu mereka. Yesus mengoreksi, ini bukan soal dia berdosa, bukan soal orang tuanya berdosa, tetapi di dalam situasi paling gelap seperti kebutaan yang waktu itu memang tak tersembuhkan, ada pekerjaan yang Tuhan harus nyatakan di dalamnya. Dan kita kemudian tahu kisah ini bukan? Yesus menyembuhkan dengan cara yang tidak biasa. Biasanya Yesus berkata, biasanya Yesus menjamah, tetapi kali ini yang terjadi adalah ayat yang ke-6, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah. Mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Pertanyaannya, apakah yang buta tahu Yesus meludah dan mengaduk tanah dan menempelkan kepada matanya? Tidak. Dia buta, dia tidak tahu. Dia mungkin mendapatkan orang bercerita kepadanya apa yang terjadi. Tetapi di dalam kebutaannya, dia mendengar, sekali lagi dia buta dan tidak tuli, Yesus berkata, pergilah dan basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Maka pergilah orang itu. Ya tentu dia tidak pergi sendiri, tentu harus ada yang menemani dia sampai ke sana. Dan matanya sudah melek. Lihat apa yang terjadi. Ketika melakukan mujizat, Yesus itu bisa memakai apa saja sebagai sebuah tanda kehadiran kuasanya. Air ludahnya, tanah, dua barang yang dalam tanda kutip tidak higienis, tidak bersih. Bagi sebagian orang terasa menjijikkan, itu bisa dipakai untuk menjadi sarana bagi Kristus untuk menyembuhkan. Menyatakan pekerjaan Allah di dalam diri orang itu. Yang menarik dari kisah ini Bapak Ibu adalah perspektif keempat yang diwakili oleh orang Farisi itu. Ya, ketika kesembuhan itu terjadi di ayat yang ke-8, tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis, wajar kalau sebagai pengemis, soalnya mau kerja apa kalau buta sejak lahir selain mengemis, berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang mengatakan bukan, tetapi orang yang seperti dia. Dan kemudian kata mereka, bagaimana matamu menjadi melek? Dan dia bisa menceritakan, ini loh yang Yesus lakukan dalam hidupku. Jadi benar-benar pekerjaan Allah dinyatakan di dalam diri orang itu. Dan orang itu memproklamasikan pekerjaan Allah. Ketemu dengan orang-orang Farisi. Dan orang-orang Farisi nanya lagi, gimana caranya disembuhkan? Dan dan orang buta itu kembali menyebutkan ada Yesus yang melakukan itu. Nah, problemnya adalah, ini kita bicara perspektif keempat mata orang Farisi, penyembuhan itu terjadi di hari Sabat. Dan hukum Allah melarang orang untuk bekerja di hari Sabat. Termasuk
meludah, mengaduknya dengan tanah, menyembuhkan orang, mereka menganggapnya melanggar hukum Sabat. Nah, pertentangan itu ada di ayat yang ke-16. Maka kata sebagian orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah. Kenapa tidak datang dari Allah? Sebab dia melanggar hukum Sabat. Sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Jadi cara mereka berpikir melihat orang disembuhkan, melihat orang mendapatkan mujizat adalah meneliti seperti ini. Nggak mungkin dari Tuhan. Kenapa? Kalau dari Tuhan, menyembuhkannya tidak di hari Sabat. Hari yang lain. Dia tidak bisa ikut bersuka cita bersama dengan orang yang buta itu. Dia meneliti prosedurnya dan memutuskan bahwa tidak mungkin itu terjadi di hari Sabat. Dia tidak mungkin datang dari Allah. Ayat 16, pasal 9 ayat 16 berkata, sebagian pula berkata bagaimana seorang berdosa, kalau dia melanggar Taurat berarti dia berdosa kan, dapat membuat mujizat yang demikian, sehingga tertimbullah pertentangan di antara mereka. Saudara, orang Farisi adalah penjaga tradisi religius orang Israel. Mereka menjaga, merawat, menjabarkan hukum Taurat dalam aturan-aturan supaya umat itu makin dekat kepada Tuhan. Tetapi Anda lihat ada sesuatu yang sering kali hilang ketika religiusitas itu, keberagamaan itu dikaitkan dengan aturan-aturan. Seseorang menjadi tidak atau kurang manusiawi. Terbukti orang Farisi itu tidak bergembira, mereka tidak senang dengan penyembuhan itu, mereka berdebat, dan tidak ada satu kalimat pun mereka mensyukuri mujizat di mana orang buta ini kemudian bisa melihat. Tanda awas bagi kita. Ketika hidup spiritualitas, religiusitas kita dibangun atas aturan-aturan. Do this, don't do this. Aturan-aturan itu memang memagari. Tetapi ketika fokusnya pada aturan-aturan itu, maka yang terjadi adalah kemanusiaan itu seringkali sirna. Aturan yang mengemuka, kemuka. Maka ketika mereka melihat kesembuhan itu, mereka menelitinya berulang kali, sampai kemudian mereka menanyakan ke orang tuanya, betul tak dia buta dari kecil? Ya, dia bilang, tanyalah sendiri, dia sudah dewasa, di ayat 21 dikatakan demikian. Lalu mereka memanggil lagi orang ini, ditanyain lagi, bagaimana apa yang Yesus lakukan dan yang lainnya, sehingga sambil mengejek mereka berkata kepada orang yang buta itu, engkau murid orang itu, tetapi kami murid Musa. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Orang yang buta dan dicelikkan tadi mengatakan di ayat yang ke-25. Apakah orang itu, maksudnya Yesus, orang berdosa, aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Ketika satu kehidupan dijamah oleh mujizat Tuhan, kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan, maka tidak ada hal yang lain yang terjadi selain sebuah kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Jadi kita dapatkan sejauh ini 4 perspektif ya. Para murid, derita, musibah, akibat langsung dari dosa. Perspektif orang buta itu sendiri. Aku tidak tahu, aku buta dari kecil, dari lahir. Yang aku tahu, Yesus hadir menyembuhkan aku. Dan itulah kesaksian hidupku. Perspektif Yesus yang menolak bahwa setiap penderitaan itu berkorelasi langsung dengan dosa seseorang. Dan perspektif yang keempat yang kita dapatkan dari orang Farisi. Orang Farisi yang kemudian lebih mementingkan aturan daripada kemanusiaan, tidak bisa bergembira untuk mujizat yang terjadi, dan malah menginterogasi orang yang sembuh itu. Dan yang unik adalah kemudian Yesus berbincang kepada mereka. Apa yang Yesus katakan kepada mereka
adalah kalimat seperti ini. Saya ingin membacakan dari pasal yang ke-9 Yohanes bagian yang terakhir. Ya. Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Ketika Yesus berbicara dengan orang buta itu, supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi engkau sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Jadi orang buta itu Alkitab mencatat, lalu aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembah Kristus. Yang buta dapat melihat, kata Yesus di ayat 39, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Siapa yang dimaksudkan dapat melihat menjadi buta? Yang tidak bisa melihat orang buta itu. Tetapi yang dapat melihat jadi buta siapa? Ya orang Farisi. Kamu melihat mujizat yang begitu rupa yang menjadi tanda kenabian dari Kristus, lalu mengapa engkau percaya? Ayat 40 mencatat kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ. Dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti kami juga buta? Tidak secara fisik tetapi secara rohani. Yesus menjawab, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Dosanya apa? Tidak mau percaya pada mujizat yang telah Kristus lakukan. Bapak Ibu, mari kita samarikan apa yang kita pelajari. Sembari kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu silahkan meninggalkannya di komen. Pertama, kita harus akui kita hidup di dalam dunia yang sudah dirusak oleh kuasa dosa. Dan di dalam dunia yang sudah dirusak oleh kuasa dosa, segala sesuatu bukan seperti Taman Eden pada awalnya. Segala sesuatu sudah dirusak oleh kuasa dosa. Diri kita, natur kita, alam sekitar kita, dunia di sekitar kita, dan akibat dari dunia yang sudah rusak dalam kuasa dosa itu, segala peristiwa termasuk yang buruk bisa terjadi atas hidup kita begitu saja. Tidak berkorelasi langsung dengan dosa kita. Kadang saya heran di masa pandemi ini masih banyak orang yang bertanya, loh Pak, dia kan hamba Tuhan. Dia itu pendeta, seniornya Bapak. Kok sampai terkena COVID-19? Saya mengatakan dia terkena COVID-19 bukan karena dia ceroboh loh. Dia sudah menjaga hidupnya dengan baik, mengikuti prosedur yang ada. Tetapi dia hidup di dalam dunia, satu yang udah jatuh di dalam dosa, yang rusak, di mana saling berinteraksi dengan yang lain. Dan di dalam interaksi itulah penularan bisa terjadi. Bukan berarti kalau dia tertular, maka dia lebih berdosa dari yang tidak tertular. Tidak, saudara-saudara. Kita ini seperti pulpen, seperti pena, seperti gelas yang ada di dalam sebuah ruangan yang berdebu. Sebagian kena pengaruh debu itu begitu tebal, sebagian kena sedikit, tetapi semua kena. Bukan karena pulpen, pena, atau apapun itu ada kualitas yang kurang baik, tetapi karena lingkungannya udah tercemar. Karena itu menurut saya tidak pantas kalau kita jadi berpikir bahwa mereka yang terpapar sakit penyakit ekstrim itu terjadi karena dosa dan kesalahan mereka. Tidak, Yesus menolak perspektif itu. Yesus mengatakan bukan karena dosanya, juga bukan karena dosa yang lain. Jadi menjadi sesuatu yang harus kita terima dengan legowo. Kita ini hidup di dalam dunia yang sudah dirusak oleh kuasa dosa, dan hidup manusia itu rapuh. Kita jaga sebaik mungkin, tetapi masih bisa kena sakit penyakit tertentu. Apakah kalau saya kena sakit penyakit tertentu, tanda bahwa Tuhan tidak menyayangi kita? Enggak lah. Tanda bahwa Tuhan menyayangi kita itu udah banyak banget. Rahmat dan kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Kristus datang, mati untuk menebus dosa kita. Salib itu mengingatkan kita pada tanda rahmat, kasih, dan karunia Tuhan di dalam kehidupan kita.
Jadi berhentilah selalu untuk bertanya kalau ada musibah, ada derita yang ekstrim, lalu berpikir ini pasti ada dosanya, ini pasti ada kesalahannya. Pola pikir yang salah dan keliru ini harus ditanggalkan. Kadang-kadang saya besuk jemaat juga masih dalam situasi yang seperti itu. Dosa saya apa sih Pak WP? Salah saya apa sih Pak WP? Kurang saya apa sih Pak WP? Kok sampai saya kena sakit sedemikian parah? Saya bilang hidup ini bukan perlombaan kesalahan Bapak dan Ibu. Seolah-olah kalau yang yang kesalehannya rendah kemudian dihukum, yang kesalehannya tinggi diberi kesehatan dan kemakmuran. Tidak, banyak orang yang kelakuannya jauh lebih buruk dari Bapak Ibu dan semua orang juga sudah tahu itu. Tetapi hidupnya sehat, gemuk dan berkelimpahan kan? Ya, kita hidup di dalam dunia yang tidak sempurna. Musibah bisa terjadi, sakit penyakit bisa terjadi, apapun bisa. Nah, pertanyaannya adalah justru di dalam situasi yang seperti ini, mari nyatakan pekerjaan Tuhan. Mungkin Anda bisa menghibur mereka, mungkin Anda bisa memeluk mereka, mungkin Anda bisa memberikan kekuatan yang menopang, mungkin Anda bisa menjadi bantuan yang konkret bagi hidup mereka, merekomendasikan dokter, merekomendasikan pengobatan tanpa Anda mendapatkan keuntungan apapun. Mari jadi saluran-saluran pekerjaannya Tuhan di dalam hidup mereka. Sehingga ketika mereka merasa sepertinya Tuhan tidak ada dalam penderitaan mereka, sepertinya Tuhan tidak ada dalam pergumulan mereka, mereka itu seperti mendapatkan tetesan air sejuk dari perkataan, kunjungan, dan bantuan kita. Mereka bisa melihat ada pekerjaan Tuhan yang kita perbuat, yang kita lakukan. Jadi kalau Anda sedang terkena sakit penyakit, musibah, pergumulan tertentu, jangan melihat diri Anda sebagai seorang berdosa dan ini adalah ganjaran langsung dari dosa Anda. Semua orang telah berbuat dosa. Yang harus dilakukan di dalam situasi seperti ini adalah lihatlah, bahkan di dalam situasi yang paling buruk sekalipun, Anda dan saya tidak bisa lepas dari kasih Kristus. Paulus mengatakannya, apakah yang bisa memisahkan dari kasih Kristus? Penindasankah, ketelanjangankah, pedangkah? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Sebab dia telah memutuskan untuk mencintai kita. Buktinya apa? Salib. Di dalam kekristenan, Allah itu menanggung penderitaan secara pribadi. Sang Firman, Yesus Kristus, datang menjadi manusia, mengalami semua derita fisik yang dialami oleh manusia, fisik dan psikologis. Dia bahkan mati, tetapi dia dibangkitkan. Jadi iman Kristen bukanlah iman yang mengatakan bahwa penderitaan itu tidak real, penderitaan itu tidak ada, penderitaan itu cuma bayangan, cuma pikiran. Tidak, iman Kristen mengatakan penderitaan itu ada. Tetapi dia, Yesus itu, mengambil penderitaan itu dan menjalaninya secara personal. Jadi kapanpun Anda dalam pergumulan, sakit penyakit, masalah apapun, lihat Yesus. Lihat Yesus. Dia mengerti apa yang terjadi, dia mengerti perasaan Anda karena dia menjalani penderitaan itu secara personal. Dan Alkitab mengatakan dia dibangkitkan dari kematian. Kedua, kalau Anda dalam keadaan sehat. Kalau Anda dalam keadaan sehat. Baik-baik, everything okay with you. Mungkin ini saatnya Anda menjadi saluran kasih Tuhan sekecil apapun. Ingat orang yang dalam pergumulan itu gelap hidupnya. Ketika Anda melakukan hal yang baik, ketika Anda terhubung, itu seperti sinar senter yang kemudian akan mengenai hidup orang itu. Mengingatkan bahwa Tuhan itu masih ada. Bahwa Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu. Pak, bantuan saya kecil, Pak. Mungkin sapaan, doa, pemberian dana yang nggak signifikan lah, Pak. Bisa jadi Anda mengatakan begitu.
Tetapi bisa jadi yang kecil yang Anda sebut tidak signifikan itu menjadi tanda bagi dia bahwa Kristus memperhatikan kehidupannya. Bahwa itu adalah jawaban darinya. Jawaban doa darinya. Bahwa Tuhan itu ada di tengah derita dan bekerja melalui sesama. Saudara, saya sering menggambarkan hal ini untuk memahami pekerjaan Tuhan. Tuhan itu bisa bekerja dari atas ke bawah langsung gitu ya. Saya menyebut anugerah yang datang dari atas ke bawah. Anda berdoa disembuhkan, Anda berdoa mujizat terjadi. Saya percaya itu. Tetapi saya juga percaya bahwa anugerah itu juga bisa datang dari samping. Maksudnya Pak, datang dari sesama orang percaya yang menyatakan pekerjaan Tuhan bagi hidup Anda dan saya. Maka jadilah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyatakan anugerah yang datang dari samping itu. Oke, sebelum masukin tanya jawab Bapak Ibu ya, saya resumekan kembali karena mungkin ada beberapa orang yang baru bergabung. Ketika melihat penderitaan, Yohanes pasal yang ke-9 mengatakan, ada 4 perspektif. Perspektif pertama, perspektif keliru yang dimiliki para murid dan juga orang Farisi sebenarnya, bahwa semua penderitaan adalah ganjaran langsung dari dosa. Yesus menolak itu. Yesus mengatakan tidak, itu bukan ganjaran langsung dari dosa, tetapi ini adalah bagian dari sebuah kehidupan di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, dan justru di dalam kondisi itulah Kristus datang untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Dan dia memanggil kita untuk melakukannya. Perspektif yang ketiga datang dari orang Farisi. Penyembuhan ini melanggar hukum Taurat. Tidak mungkin orang yang melanggar hukum Taurat datang dari Tuhan. Ini menjadi tanda awas bagi kita ketika perspektif spiritualitas dan religius kita berbasis pada aturan. Maka aturan itu akan kita kenakan kepada orang lain, sampai kita kehilangan kemanusiaan kita. Jadi itu bahayanya bersifat legalis dalam agama, merasa bahwa saya lebih baik dari kamu karena kamu tidak menjalankan aturan dan saya akan memaksa kamu menjalankan aturan. Sampai kehilangan kemanusiaan. Jadi Bapak Ibu kalau bertanya bagaimana mungkin orang beragama tetapi tidak peduli kepada manusia lain, bagaimana mungkin orang beragama melakukan kekerasan kepada orang lain atas nama agama, Bapak Ibu kini mendapat jawabannya. Ketika perspektif religius itu dibentuk berdasarkan aturan, do this, do that, don't do this, don't do that, maka kita yang merasa lebih taat akan punya kekuatan untuk memaksakan orang lain lebih taat, juga taat sama seperti kita. Dan di balik itu pasti ada kesombongan. Dan perspektif yang lain adalah perspektif yang dimiliki oleh orang buta itu. Perjumpaannya dengan kuasa Kristus menyebabkan dia bersaksi tentang Kristus. Nah, ini yang saya harapkan juga terjadi Bapak Ibu di dalam kehidupan kita. Ketika Kristus sudah menyentuh hidup kita langsung lewat atas, lewat sesama orang percaya, maka jangan lupa dan seharusnya menjadi sebuah sukacita besar untuk mengabarkan, untuk menceritakan apa yang Kristus lakukan, seperti yang dilakukan oleh orang buta itu. Aku nggak tahu dia siapa, tetapi dia menyembuhkan aku, dan aku tahu kalau dia menyembuhkan aku, dia berasal dari Allah. Dan di bagian akhir dari kisah ini, kita mendapatkan orang yang buta itu menjadi percaya kepada Kristus, sujud menyembahnya. Nah, itu Bapak Ibu kiranya menolong kita dan mari kita manfaatkan 10 menit yang ada, 10-12 menit yang ada. Jika ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang Bapak Ibu ingin sampaikan, silahkan tinggalkan di kolom percakapan kita ya, di kolom chat ini Bapak Ibu. Nah, sembari kita menunggu pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan beberapa hal ya. Pertama, saya ingin memeriksa dulu apakah ada yang masuk di WA saya. Oke, tidak ada. Oke. Pertanyaan lewat WA. Apa yang harus dilakukan Pak selama masa pandemi ini
bagi orang lain. Kebetulan bisnis saya ya turun, tetapi saya lihat orang lain lebih turun. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di dalam penderitaan, Kristus itu memanggil kita untuk do something. Sekecil apapun itu. Misalnya ketika Anda tahu teman Anda sedang menjalani masa isolasi, bisa nggak dilakukan kontak secara berkala? Kalau Anda tidak bisa mengirim sesuatu, bisa nggak kontak secara berkala, menanyakan kabarnya, menanyakan apa yang harus didoakan, dan sungguh-sungguh mendoakannya. Karena mereka yang ada di dalam masa isolasi itu berhadapan dengan ketidakpastian yang luar biasa. Mereka gelisah menanti hasil tes, mereka pengen segera pulang tetapi tidak bisa, dan yang lainnya. Dengan teknologi yang ada, bisa nggak kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan anugerah yang datang dari samping itu? Anugerah yang menguatkan, memberi kekuatan dan penghiburan. Dan kalau Anda memang rezeki Anda menurun dibandingkan yang lain, dan Anda melihat bahwa ada banyak teman-teman Anda berjual beli sesuatu untuk kehidupannya, bisakah Anda menjadi atau mengambil bagian terkait hal itu? Membantunya melakukan promosi sebisa Anda, menolongnya untuk membeli barangnya jika Anda membutuhkan atau mengirimkannya kepada orang lain. Jadi apapun yang kita lakukan yang menunjukkan bahwa kita ingin agar pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam hidup orang itu. Syukur-syukur pekerjaan-pekerjaan Allah itu dinyatakan di dalam dan melalui diri kita. Ya, jadi lihatlah seperti itu. Ketika saya ada dalam problem kesehatan, ketika saya ada dalam problem keuangan, ketika saya bergumul apakah Tuhan mencintai saya atau tidak, lihat salib itu. Tetapi ketika saya dalam keadaan baik, ketika saya dalam keadaan sehat, ketika saya dalam keadaan sejahtera, nyatakan belas kasih salib itu bagi orang-orang di sekitarnya. Jangan datang dengan penghakiman, ya memang sudah salahnya sendiri lah. Dia terkena konsekuensi perbuatannya. Salah sendiri dia tidak mematuhi aturan yang ada. Karena orang yang sedang bergumul dengan kehidupannya, dengan kesehatannya, tidak membutuhkan lebih banyak penghakiman. Mereka sudah sering mendengarnya, sudah banyak dihakimi oleh orang-orang yang ada di dekat mereka. Bayangkan perasaan si buta itu ketika mendengar murid Yesus bertanya, "Guru, ini salah siapa? Salahnya dia atau salahnya orang tuanya?" Itu kan jelek di sini. Dan seumur hidup orang buta yang jadi pengemis itu sudah mendengar begitu banyak penghakiman terhadap dirinya. Dan penghakiman tidak pernah bisa mengubah seseorang. Hanya kehadiran kasih karunia Kristus yang bisa mengubah kehidupan seseorang. Oke, itu tadi ada yang titip pertanyaan di WA. Silahkan kalau ada yang lain yang Bapak Ibu ingin tanyakan di kolom chat atau pertanyaan kita, saya mempersilahkannya. Oke, jika tidak ada pertanyaan Bapak Ibu dari Bapak Ibu, saya harap itu menjadi jelas bagi kita. Ingat, sekali lagi, orang yang bergumul dan menderita, dia tidak membutuhkan lebih banyak penghakiman. Penghakiman itu hanya akan menghasilkan rasa baik, tetapi akan dalam melukai dirinya. Di dalam situasi seperti apapun, nyatakan pekerjaan Kristus di dalam kehidupan kita. Sebentar, saya cek dulu nih. Ada yang mengatakan saya sudah nulis pertanyaan di kolom komen. Saya cari dulu ya, ada nggak ya pertanyaannya? Oke,
Ada pertanyaannya, boleh saya bacakan ya? Boleh ditampilkan atau tidak ya? Saya belum bertanya ini. Oke. Saya baca. Kayaknya untuk membaca saya harus menampilkan. Jadi mohon izin untuk menampilkan ya, Bu ya. Oke. Saya dan beberapa rekan sedang mendampingi suami istri yang anak Tuhan yang terkena COVID-19 dan sedang dirawat di RS. Tidak mudah karena mereka baru saja kehilangan anak laki-laki dalam usia 35 tahun pada hari Minggu Paskah, heart attack di rumah. Terus kemudian ada pertanyaannya yang muncul di situ hanya itu saja. Bentar, apakah ada lagi ya? Nah, berhenti di kalimat heart attack di rumah titik-titik. Bu, terima kasih ya Bu untuk kesediaan untuk Bu Handayani Teja. Terima kasih untuk kesediaan mendampingi orang tua yang terpapar COVID sementara baru saja mengalami duka. Kadangkala begini ya Bu ya, saya senang dengan kalimat mendampingi gitu. Di dalam pendampingan itu kan kita nggak selalu bicara gitu ya. Di dalam pendampingan itu kita juga nggak tanya lagi sakitnya apa ya. Tips bagi Bapak Ibu ya, kalau tahu teman dalam keadaan sakit, wes sudah toh ketika mendampingi, ketika kontak itu nggak usah nanya sakitnya apa, kok bisa sampai sakit begini, tanda-tandanya gimana. Loh, mungkin Bapak Ibu rasa ingin tahu itu maksudnya motivasinya baik gitu ya. Mungkin maksudnya baik, tetapi bagi yang menderita itu sudah pertanyaan ke 139 kali gitu loh. Jadi jangan tanyakan hal-hal basic lagi ketika Bapak Ibu mendampingi mereka yang ada di dalam sakit dan pergumulan. Cari informasi sepantasnya, selayaknya, secukupnya. Udah nggak usah nanya lagi, berilah bantuan untuk hal-hal kecil. Misalnya gini, hal-hal kecil gini. Kalau kamu berdua ada di rumah sakit, nggak ada orang di rumah, siapa yang jaga rumahmu? Mereka kan pasti kepikiran. Kalau mereka punya anak di rumah, siapa yang memberi makan? Itu kan kepikiran. Nah, hal-hal kecil yang praktis yang bisa dilakukan itu, lakukan saja udah. Jadi bukan bertanya kok bisa kena gimana, kok sakit bagaimana, dan yang lainnya kagak perlu lagi. Tanya pertanyaan sambil mikir, oke kamu di rumah sakit berarti rumahmu kosong. Yang jaga rumahmu siapa? Yang membersihkannya siapa? Kamu sendiri yang ngirimin baju ganti untuk di rumah sakit siapa? Bisa enggak? Dan yang lainnya. Jadi selain pendampingan yang bersifat online, yang bisa kita lakukan adalah tolong kerjakan kebaikan-kebaikan kecil yang kita bisa pikir, berinisiatif. Oh, dia sakit. Berarti pendapatannya terganggu enggak? Pasti terganggu. Rumahnya ada yang nunggu enggak? Kalau di rumah ada anak-anak, ada yang ngurusin enggak? Nah, kemurahan-kemurahan hati yang kecil ini yang bermakna bagi dia. Nanti kalau dia pulang rumahnya dalam keadaan kotor, nyaman enggak? Tamannya berantakan, oke enggak? Nah, mari sebagai komunitas orang percaya, kita itu melakukan hal-hal kecil, tapi dengan cinta yang besar, supaya apa? Supaya orang yang menerima itu sampai bengong dan terharu, karena ini melampaui dari apa yang mereka bayangkan. Ketika di sebuah tempat tinggal orang Kristen tertentu bergumul dengan COVID, dan orang tua mereka tidak ada lagi di situ, tinggal anak-anak, maka saudara seiman mereka menurut saya melakukan hal yang sangat-sangat menyentuh hati. Bukan saja mengirimi makanan kepada anak-anak yang dinyatakan non-reaktif ini, tetapi juga menjadi orang tua pengganti bagi mereka yang akan ngecek, kamu udah ngerjain PR dari sekolah belum? Koneksi internet di tempatmu beres? Enggak. Ada kebutuhan untuk printer? Enggak. Ada kebutuhan untuk HP punya? Enggak. Untuk sekolah dan yang lainnya. Gitu. Dan hal-hal kecil ini nyampe kepada orang tua mereka yang ada di rumah sakit yang struggling dengan COVID ini, sehingga mereka bisa ngerasakan, iya mereka terpapar, tetapi Tuhan itu menopang, Tuhan itu bekerja melalui anak-anaknya untuk mendampingi anaknya sendiri.
Jadi Bapak Ibu sekali lagi, kalau Anda berurusan dengan orang yang sakit, ada di dalam problem, ada dalam musibah, wis nggak usah nanya lagi kok sampai kayak begini bagaimana. Yo opo ceritanya. Itu mungkin berita baru bagi Bapak Ibu. Tetapi bagi yang sakit itu udah pertanyaan ke 529 kali. Kadangkala berdiam diri kalau masih bisa, memeluknya kalau masih bisa, tidak di masa sekarang jauh lebih bermakna daripada pertanyaan-pertanyaan yang memuaskan rasa ingin tahu kita dan membenarkan judgement kita daripada melakukan sesuatu yang bermakna bagi kehidupannya. Ya, walaupun ini kelas pemahaman Alkitab saya tahu, tetapi ada aspek-aspek praktika yang bisa kita terapkan gitu ya. Betul Bu, melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Dan cinta itu akan selalu bertanya, ada lagi yang bisa saya lakukan untuk dia. Nah, Bapak Ibu, ini kita nggak tahu ini masa ini akan berlangsung sampai kapan, kita nggak tahu. Yang saya tahu tiap orang punya masalahnya sendiri, tiap orang punya pergumulannya sendiri, tiap orang ada stresnya tersendiri. Dan jangan merasa hidup orang lain lebih enak daripada hidup Bapak Ibu gitu ya. Kita nggak pernah bisa ngelihat salib yang dipikul oleh orang lain dalam tanda kutip ya. Wah, jadi pendeta enak di dalam situasi seperti ini, semuanya serba terjamin. Bapak Ibu tidak mengerti bukan beban yang ada di pundak saya. Demikian juga saya juga tidak bisa mengatakan, wah Bapak Ibu enak ya di dalam masa seperti ini sebagai pengusaha yang tidak terdampak. Nggak bisa. Masing-masing mengalami dampak dari situasi pandemi ini. Tetapi jikalau kita masih punya energi ekstra, uang ekstra, mari seperti Kristus. Nyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Datang bukan untuk menghakimi. Datang bukan cari info dan kemudian kita ceritakan dari mulut ke mulut. Datang juga bukan untuk memeriksa aturan, oh pantasnya kamu kena ya, kamu melanggar prosedur ini dan itu. Tetapi datang untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Sekecil apapun itu akan menjadi tanda dari pekerjaan Tuhan yang sangat bermakna bagi orang itu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pemahaman Alkitab kami. Kami mengerti, kami ada di dalam dunia yang tak sempurna, yang udah jatuh di dalam dosa. Apapun bisa terjadi atas hidup kami. Apa saja, dan hal itu bukan merupakan hukuman langsung dari dosa dan kesalahan kami. Kami tidak dipanggil untuk menghakimi, kami tidak dipanggil untuk mencari info memuaskan diri kami. Kami juga tidak dipanggil untuk menyalahkan berdasarkan aturan-aturan tertentu yang kami pahami. Tetapi kami dipanggil seperti Kristus, menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Sekecil apapun kami akan lakukan demi kemuliaan Allah yang disaksikan oleh orang-orang yang ada dalam keadaan sakit dan menderita. Terima kasih ya Kristus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengakhiri pemahaman Alkitab kami. Amin. Terima kasih ya Bapak Ibu, kita akhiri pemahaman Alkitab kita. Pemahaman Alkitab ini akan berlangsung tiap Kamis dengan pembicara yang berbeda-beda. Rabu ada acara doa malam dan Jumat ada malam kesaksian. Silahkan ikuti di akun media sosial GKI Ngagel. Terima kasih, Tuhan memberkati.